Oke teman-teman, kemarin kita sempat berkenalan dengan apa itu Adobe Illustrator serta apa file yang dihasilkannya, yaitu vektor ya teman-teman ya. Kita juga kemarin sempat membedakan apa itu vektor dan apa itu bitmap, juga berbagai macam manfaat jika kita menguasai Adobe Illustrator. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu workspace, apa itu artboard, apa itu tab, apa itu toolbar, dan panel penting di dalamnya ya teman-teman ya. Oke, untuk melihatnya kita langsung aja ke file, lalu kita pilih new. Ya, di sini kita pilih new. Kita abaikan aja semua pilihan yang ada karena nanti akan dibahas di video khusus ya teman-teman ya. Kita langsung aja create di sini. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2023, namun tenang aja, yang dijelaskan di sini berlaku untuk semua versi ya, termasuk versi sebelumnya ya, atau versi yang lebih rendah. Karena yang akan saya bahas adalah gambaran umum ya, walaupun tampilan kita beda ya. Untuk lebih mudah menjelaskannya, pastikan teman-teman punya tampilan di monitor sama kayak saya ya, supaya kita nggak salah persepsi. Caranya untuk menyamakannya, teman-teman bisa ke window, lalu teman-teman pilih workspace dan kita pilih Essential Classic. Kita sama-sama pakai format tampilan Essential Classic ya teman-teman ya. Nah, saya akan jelasin dulu apa itu workspace dan apa itu artboard. Ya, teman-teman bisa lihat ini yang kotak warna putih ini adalah artboard atau lembar kerja. Dan ketika kita tekan Z, lalu kita tekan Alt sambil klik ya, dia akan mengecil dan kita akan ngelihat, nah ada kotak besar. Kotak besar ini disebutnya adalah workspace ya. Jadi yang putih ini artboard, yang besar ini adalah workspace. Jadi ibaratnya yang kertas kecil, yang kotak kecil ini adalah kertas nih teman-teman ya. Yang kotak kecil ini adalah kertas, yang kotak abu-abu besar ini adalah meja kerja ya. Jadi semakin banyak kertasnya tentunya mejanya semakin sempit ya, maka disarankan kalau bekerja itu kita gunakan satu file itu satu artboard aja atau sedikit artboard aja, kecuali teman-teman membuat sebuah buku ya, itu mungkin harus dibagi berapa artboard dalam satu workspace. Misalkan ingin bikin 50 lembar, lebih baik dalam satu file 10 aja. Jadi dalam satu workspace ini ada 10 artboard, sebisa mungkin seperti itu ya, jangan sampai kebanyakan artboard dalam satu workspace, takutnya filenya korup atau error teman-teman ya. Nah teman-teman, di tampilan workspace ini ada beberapa rangkaian tombol atau kumpulan tombol ya. Jadi yang bagian atas ini kita sebut aja mereka tab ya teman-teman ya. Jadi ketika saat saya memberikan tutorial nanti, ketika saya bilang cek tab window, berarti yang ini teman-teman ya. Nah jika saya bilang cek tab object, berarti yang ini teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi tab ini adalah rangkaian tombol yang ada di bagian atas workspace ya. Nah, di sebelah kiri ini ada toolbar dan ini sangat fleksibel, bisa ditarik-tarik posisinya sesuai yang kita kehendaki ya. Toolbar ini isinya adalah tools-tools penting ya untuk menggambar, untuk mendesain, dan untuk membuat objek di Adobe Illustrator. Ini bisa kita minimize ya, sehingga menjadi lebih ringkas, dan bisa kita optimize jadi lebih besar ya teman-teman ya. Ini isinya tools-tools penting ya, seperti pen tools, shape tools, dan sebagainya ada di sini ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah panel. Isinya adalah panel-panel penting. Isinya adalah opsi tambahan ya, opsi pendukung dari toolbars ya. Jadi misalkan kita menggunakan pen tools nih ya, kita membuat garis seperti ini ya. Nah, di sini di bagian panelnya kita bisa ngatur ketebalan stroke ya, ketebalan stroke berapa tebalnya ya. Dan kita bisa dapat pilihan tambahan, misalkan klik di sini kita pilih show option. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan ya. Apakah garisnya putus-putus atau garisnya solid dan sebagainya ya. Di sini pokoknya yang bagian ini adalah opsi lebih detail dari toolbar ya teman-teman ya. Ini sama, kita bisa minimize, bisa kita tutup ya. Bisa kita kecilkan supaya area kerja ini lebih luas ya teman-teman ya. Artboardnya lebih luas ya. Ini pun bisa kita tarik-tarik sesuai posisi yang kita kehendaki teman-teman. Oke. Nah teman-teman, panel ini bisa kita atur kira-kira mana yang perlu dimunculkan, mana yang tidak perlu dimunculkan, tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita hanya butuh yang ini, maka kita cukup dengan yang ini. Namun jika ada bagian yang kurang, misalkan saya butuh
panel lain, kita bisa carinya di bagian window ya. Di sini kita bisa memunculkan panel-panel yang kita inginkan. Misalkan saya pilih Pathfinder ya. Pathfinder adalah sebuah tools atau sebuah panel untuk membentuk-bentuk sebuah shape ya, memotong dan mengkombinasikan sebuah shape ya. Tadi kan nggak muncul, jadi saya munculkan di sini ya. Jika seandainya dibutuhkan ya. Nah, kita bisa menyembunyikannya atau bisa menghilangkannya. Jika tidak dibutuhkan, tinggal kita close aja ya. Nah, jika tampilan ini teman-teman pada saat bekerja nanti berubah dan teman-teman bingung ya, teman-teman bisa langsung aja nge-reset atau nge-default tampilannya dengan cara memilih window, lalu teman-teman pilih workspace di sini ya, workspace, lalu pilih reset essential classic ya. Jadi bisa di reset di sini sehingga tampilannya kembali ke seperti awal yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman bingung mencari-cari opsi-opsi panel atau tampilannya jika berubah atau tergeser-geser ya. Oke, sampai di sini teman paham ya apa itu tab ya, apa itu panel dan apa itu toolbar. Kalau teman-teman sudah paham, nanti akan lebih mudah mengikuti tutorial-tutorial saya di video selanjutnya.